Ayo tadi. Kalau saya kalau ngomong telepon, Serpong Utara udah ada gantinya terus siapa ya? Itu kan. Kenal tuh. Kenal sekilas. Saya juga sebenarnya di Serpong Utara. Tahu Pak Budi dimasukin ke Serpong. Dulu dia waktu masukin, dia nggak lihat lagi katanya, kelihatannya Serpong aja. Dia nggak lihat melalui utaranya. Iya. Jadi dia bilang saya di mana deh ya. Iya, Ustaz Muda Malang Buana Tangsel. Di Tur Serpong 2 masih isi? Masih. Rutin itu ya? Ibu ya? Iya. Tapi nggak tiap bulan sih, kadang 2 bulan. Sama istrinya itu kan ya Pak Tommy ya? Istrinya orang Ihsan Cendekia ya, guru apa namanya Pak yang di PNS orang PNS. Nggak tahu namanya siapa. Bu Mamik namanya, Bu Mamik istrinya. Kalau di saya Ustaz Bani. Jadi karena pandemi kemarin ya, akhirnya yang warga perumahan itu doang. Kebetulan ada yang muda-muda lah, hasil 3 orang itu manfaatin itu. Jarang keterusan. Biar tampilannya agak beda gimana ya? Apa yang dua ininya kali ini? Biar harinya ini pada kelihatan ini. Nah, soal tayang aja beruntun aja. Ya enggak lah, beda 2-3 hari. Biar beda. Ini sedekah harusnya emang di awal-awal nih. 10 malam akhir. 10 malam hari pertama. Dulu ya. Ya, makanya. Udah lemuk ini. Ini lagi kita omongin. Udah tadi nanti aja makan siang. Ada. 4 keutamaan sedekah aja. Temanya. Nah, biar poin-poinnya enak. Tapi yang nyebutin 4 Ustaz, Ya. Taman doang. Ini belum ada, udah habis. Jadi ntar saya jelasin aja dari 1 sampai 4, cuma nanti itu saya potong-potong. Ya, tapi saya mau cerita dulu 5 menit. Ya, silakan. Pokoknya ntar pas saya buka, saya serahin ke Ustaz. Nah, masuk ke poin-poinnya. Paling saya nyala-nyala di poin-poin itu. Oh, presenter takut lupa nih Ustaz dulu Mas. Hah? Ustaz dulu. Hari ini Ustaz Mujmal sama itu ya? Ustaz Mujmal ya? Sama saya. Ustaz kan. Terus katanya Bu Tati jadi ada ini. Tahu nih kayaknya nih. Kan jam 1, tapi salat di grup kok dia Garut katanya. Lah. Hah? Sama BKMP. Siapa? Itu Bu Tati katanya dia pengen hari ini. Oh. Makanya Ustaz dimajuin biar Bu Tati ntar pada juhur sama spesialis di bawa apa caranya. Sepi bangetnya mana ini kali ya? WFH. Pada juga. Ntar bisa dikur balik. Apa? Dan bisa Belum dipoto ini? bisa lah. Foto dulu dong. Biar ini apa? Hamdan bos saya ini. Udah. Dulu foto dulu. Iya boleh. Mana lupa ya? Ada yang ngajak si motor. Ada. Yang mana ada? Kirim dong saya, nanti mau yang ke Facebook. Ini mau langsung dikirim ya? Oh itu di WA ya? Langsung di WA. Langsung aja. 1, 2. Semoga kameranya.
Ini ke grup ini. Grup yang podcast, yang penyuluh. Oh. Kita bikin grup biar Ini Ustaz. nggak satu-satu. Senyum ya. 1, Semua nggak pakai jempol tangan nih. agak kurang sih. Ya kameranya jelek, terus digosok-gosok. Saya punya ini Itu yang kamera bagusan. punya dokumentasi. Senyum ya. 1, 2. 1, 2. Lagi serius. Oke. Belum pakai itu. Hah? Belum pakai. Oh iya, beres nih. Iya. lagi ngobrol. Ya, jadi begitu. Saya lagi gini kan. Lagi jelasin gini kan. Lagi nunjuk dia. Nah, 1. Penuh kamu Dua. ternyata ya dunia ini. Jangan percaya mana yang ada di medsos. Iya. Lagi situ. Udah dong. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke. Ini nggak dipakein bedak tadi. Di TV pakein bedak. Bisa kita mulai? Sip lah. Ayo dah mulai dah. Biar cepat selesai. Kamu dulu. Iya nanti kan dia. Nanti maunya. Oh lagi bunting tuh. Nggak ada bapaknya. Kan. Nah, cek. Oke. Oke, siap ya. Cek. Ya. 1. Dulu. Cek ini dulu posisi handphone mic masuk. Udah masuk. Kamera. 1, 2, 3. Agak ini agak sumringah ya. Ya. Assalamualaikum gitu ya. Oke. Jumpa lagi bersama kami gitu ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan podcast Kemenak Tangsel pada hari ini dalam edisi Bincang Santai Ramadan. Dan pada hari ini kita akan kembali berbincang-bincang terkait masalah keagamaan dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini kita harus isi dengan hal-hal yang positif dan kita mengajak pada sahabat-sahabat podcast Tangsel sekalian untuk senantiasa mengikuti obrolan-obrolan kita setiap harinya di bulan Ramadan dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten, para ustadz, kiai, dan pejabat-pejabat di Kemenak Kota Tangsel. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa untuk yang kedua kalinya, yaitu Ustadz Gufron atau biasa kita panggil UG. Bukan UJ tapi UG. Ustadz Gufron. Kita sapa dulu sama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Adi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat berkah. Di bulan Ramadan ini kayaknya sebagai penyuluh ini sibuk banget nih. Oh jelas ya, kita harus siap ya melayani umat ya, dengan pelayan umat. Jadi sahabat podcast Tangsel, jadi Ustadz Gufron ini adalah beliau penyuluh agama Islam, salah satu penyuluh agama Islam di Kemenak Kota Tangsel. Selain itu juga beliau anggota IKADI ya, IKADI Tangsel, Ikatan Dai Indonesia, organisasi yang sudah nasional kayaknya. Udah nasional, sudah biasa. Itu ikatan para organisasi untuk para dai-dai tadi ya. Iya. Ustaz-ustaz Ya, semua kumpul ya. Dan juga Ustadz Uge juga merupakan ketua Dewan Syariah Yayasan As-Sajadah Melati Mas Serpong itu tadi. Serpong. Ya, luar biasa. Ini merupakan kesibukan dari Ustadz Gufron ini luar biasa dan alhamdulillah pada hari ini berkesempatan memenuhi undangan podcast Kemenak Tangsel untuk kita ngobrol-ngobrol ya Tan. Siap. Mumpung bulan Ramadan. Ramadan kita isi podcast Tangsel dengan yang ya lebih ke arah yang berat-berat dikit nih. Tapi enggak lah, hari ini kita bahas bukan berat ya, tapi menarik lah karena kita akan membahas tentang sedekah nih Ta. Sedekah. Tentang kaitannya dengan sedekah. Karena kan bulan Ramadan bulan yang identik dengan
meningkatkan amal ibadah. Betul. Salah satunya yang kita harus tingkatkan adalah tentang sedekah kita. Benar. Karena ada hadis juga menyatakan kan Nabi itu orang yang paling banyak bersedekah. Iya, Dan betul. di bulan Ramadan Iya. lebih luar biasa lagi sedekahnya. Iya, betul. Mungkin untuk pengantar silakan Tad, disampaikan dulu. Baik, terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat podcast yang Allah cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan di majelis yang menurut Allah insya Allah mulia dan akan memberikan manfaat buat kita semuanya. Pada hari ini kita akan memperbincangkan tentang sedekah. Ya. Secara etimologi sedekah itu dari kata sodaka, artinya benar. Ya. Maka ada seorang sahabat yang punya gelar as-siddiq. Ya. Karena dia itu orang yang imannya benar. Ya. Ketika Rasulullah SAW Isra dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, itu kalau pakai kendaraan tercepat pada saat itu pakai kuda itu kurang lebih 1 bulan. Berarti kalau PP berarti 2 bulan. Nah, ketika Rasulullah pulang ya, kemudian ayatnya juga subhanalladzi asra bi abdi laila. Laila itu bukan kula laila ya. Kalau kulal lail itu semalam penuh. Ya, misalnya ada hadis yang berbunyi man shalla subha fi jama'atin nama shalla kulal lail. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia seperti sholat semalam suntuk. Sepanjang malam dia. Nah, kalau laila itu maknanya adalah kalau pakai kaidah bahasa Arab itu di bawah 1/4. Ya katakanlah 1/4 malam, bayangkan. Yang harusnya PP 2 bulan pakai kuda gitu. Nah, ini dibilang adalah sebagian malam. Ya tentu saja peristiwa ini diceritakan kepada orang-orang yang tidak punya iman, yang imannya nggak ada, ya makin menambah ketidaksukaannya. Nanti makin stres aja kira-kira Abu Jahal. Tapi ketika disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ngomong begini, yang ngomong siapa? Oh, yang ngomong teman ente itu. Siapa? Muhammad. Oh, Muhammad Rasulullah. Iya. Oh, kalau dia yang ngomong mah jangan kata setengah malam, semenit saya percaya deh. Maka beliau digelari sebagai as-siddiq. Nah, maka orang yang bersedekah itu adalah implementasi atau cermin dari bahwa imannya dia benar. Karena dia imannya benar, maka dia meyakini apa yang disedekahkan itu adalah akan bermanfaat buat dia, bahkan yang disedekahkan itu tidak hilang, bahkan abadi ya. Maka kalau pakai istilah di masyarakat kan yang namanya harta itu kan ada 3 ya. Ada harta yang dibelikan makanan akan habis, ada harta yang dibelikan pakaian akan usang. Tapi ada harta yang disedekahkan atau diinfakkan. Inilah harta yang sebenarnya akan abadi, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya, itu bahkan minimal. Karena di surat Al-Baqarah 261 itu kan, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu lima yasha. Artinya 700 itu adalah minimal. Jadi sedekah yang kita keluarkan atau infak atau apa saja yang di jalan Allah yang kita keluarkan itu tidak hilang, bahkan minimal dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Jadi bukan habis ya harta yang disedekahkan itu, kita simpan ada harta habis. Ya. Makanya teorinya mengatakan kenapa ada orang pelit ya. Teorinya ada 2 Bang Adi. Ya. Satu keturunan. Emang engkongnya pelit, koret. Nah yang kedua karena dia selalu menggunakan logika akal. Kalau logika akal itu kan 2 dikurangi 1 tinggal 1. Punya duit 2.000. Kurangi 1, tinggal 1.000. Tapi kalau menggunakan logika langit, logika Quran, kita punya duit 2.000, diinfakkan 1.000, maka sisanya minimal 701.000. Bukannya berkurang ya? Bukan berkurang, malah bertambah luar biasa. Nah, tentang sedekah ini ada saya kira hikmah yang patut kita ambil ya dari sosok yang dikenal sebagai orang yang ahli sedekah ya. Beliau adalah menantu Rasulullah yaitu Imam Ali karamullahu wajhah. Di suatu hari beliau pulang ya, lalu menghampiri istrinya lalu bertanya, "Wahai wanita mulia, adakah kiranya makanan yang bisa aku konsumsi ya? Atau adakah kiranya sisa uang untuk aku belikan makanan untuk saya?"
Maka wanita mulia atau yang disebut wanita mulia di sini maksudnya adalah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, mengatakan, mohon maaf wahai suamiku, ya, tidak ada jatah untuk kita berdua. Yang ada 6 dirham itu yang akan kubelikan makanan adalah jatahnya anak kita Hasan dan Husain. Maka Imam Ali mengatakan, wahai istriku yang kusayang, kucinta, kalau begitu berkenankah kalau saya yang membelanjakan uang itu? Oh silahkan, ya. Jadi kayak di zaman Nabi mah tidak aneh kalau ada laki-laki belanja. Iya. Rasul pun belanja gitu kan. Sayyidina Abu Bakar juga belanja. Nah kalau orang sekarang misalnya cupar, laki-laki cupar katanya, ya belanja. Urusan orang Pak Wadon, orang perempuan katanya begitu. Padahal tidak, itu cermin dari seorang suami yang pastabikul khairat, ya, rumahnya dijadikan ladang amal. Lalu uang itu diminta oleh Imam Ali, dibawa. Nah, ketika kira-kira baru 300 meter dari rumah, ya, tiba-tiba ada seorang pengemis yang, ya, dia kenal sama Imam Ali. Imam Ali tidak kenal, katanya, ya Abul Husain, katanya. Wahai bapaknya Husain, barang siapa yang meminjamkan uang, ya, di jalan Allah, maka Allah akan ganti dengan berlipat. Dan dia gesturnya menunjukkan dia orang yang sangat miskin, ya. Tapi dia tahu dalil. Miskin pinter ya. Nah, Imam Ali kemudian, namanya beliau orang soleh, ya, yang siddiq tadi, yang imannya itu benar. Tanpa pakai logika. Kalau pakai logika, mustahil ngasih Bang Adi kan? Iya. Enak aja lu kan. Duit segitu-gitunya nih juga buat anak saya gitu kan. Nah, tapi Imam Ali menggunakan logika langit. Ya. Jadi tadi yang meminjamkan maka Allah akan ganti. Langsung tanpa pikir panjang, baik saya serahkan ini uang buat kamu. Saya sedekahkan semuanya. Pulang Imam Ali ke rumah. Nah, pulang ke rumah setelah salam, istrinya ngeliatin. Tapi kan istrinya istri wanita soleha ya. Dalam hati istrinya, ini pasti disedekain nih abang nih. Udah tahu dia. Namanya orang soleh kan. Nah, kata Imam Ali, maaf ya istriku. Iya, saya juga udah tahu. Saya mendukung ya apa yang abang lakukan. Ya, insya Allah akan tidak mengantuk, tidak tidur. Lihat coba kalau bini sekarang Bang Adi. Iya, itu mah suaminya soleh, istrinya soleh. Iya, kalau bininya misalnya gagak soleh zaman sekarang. Iya, kalau zaman sekarang. Disuruh belanja lakinya, pulang gagak bawa apa-apa. Paling ditoyor palanya. Songong sama si Bang, bagaimana urusan kita dulu dong, gitu ya. Jadi begitu. Tapi karena beliau orang soleh semuanya, logikanya yang dipakai logika iman semua. Jadi istrinya tetap senyum. Ya insya Allah Bang, mudah-mudahan nanti ada jalan keluar. Luar biasa. Maka kemudian Imam Ali permisi. Ya, tadinya saya mau menemui ayahmu Rasulullah, wahai istriku. Saya mau nemuin ya sekarang. Oh silahkan, kata Fatimah. Nanti urusan anak nanti saya akan ikhtiarkan. Nah, subhanallah. Nah, begitu keluar, kira-kira 50 meter dari rumah, tiba-tiba ada orang yang membawa seekor unta yang bagus. Dan uniknya lagi, orangnya kenal lagi sama Imam Ali. Padahal Imam Ali nggak kenal. Nah, dia bilang, ya Abul Husain, wahai bapaknya Husain itu, ta'al, sini katanya. Mau nggak beli unta saya ini katanya. Aduh, beli unta ente, saya nggak punya. Bayarnya nunda ada nggak apa-apa katanya. Ya, saya pengen yang beli ente katanya. Oh begitu, boleh ditunda, boleh bayarnya. Tapi akad dulu kita jual beli ya. Oh silakan. Ente mau jual berapa? Saya mau jual 100 dirham, dinar, ya dirham, ya perak ya. 100 dirham. Baik, saya terima ya, kita akad ya. Baik, 100 dirham ya. Nah, kemudian unta itu dituntun sama Imam Ali ya, menuju pasar ya. Nah, gak jauh dari tempat itu 50 meter lagi kira-kira. Ada yang manggil lagi Imam Ali. Ya Abul Husain, ta'al. Wahai bapaknya Husain di sini katanya. Itu unta cakap amat dari mana katanya. Artinya ya ini alhamdulillah rezeki dari Allah, karunia dari Allah. Ente mau jual kan? Iya, saya mau jual. Saya nggak mau nawar-nawar macam-macam. Saya berani nawar onta ini 300 dirham. Masya Allah. Katanya mahal 300 dirham. Serius ente? Serius. Ente ridho kan. Yang penting kan jual beli antar rodin ya. Langsung akad ridho. Hanya Imam Ali bawa duit 300 dirham. Tadi cuman 100. Akhirnya begitu dia cari ya, orangnya belum begitu jauh, dikejar ketemu yang jual tadi, yang pakai ditunda, dikasihlah uang yang 100 dirham tadi. Nah, 200 bawa pulang. Begitu bawa pulang, istrinya tetap senyum. Assalamualaikum, salam Bang.
kayaknya seneng amat ini. Iya katanya. Dia cerita dari awal sampai bla 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 bla. Masya Allah katanya. Masya Allah yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tertidur. Oh, ketika iman kita benar, dia bersedekah, maka Allah tidak akan membiarkan. Berarti itu cash itu langsung. Cash langsung satu dirham berarti 50 dirham. Lalu Imam Ali mau cerita sama Rasulullah karena dia aneh. Ada orang kenal dua-duanya padahal dia tidak kenal kan? Kata Imam Ali, istriku saya mau nemuin Rasulullah. Nabi ada di masjid. Ya, begitu Nabi ditemui, begitu Imam Ali salam, Nabi senyum. Kata Nabi, Li katanya, yang mau cerita antum saya katanya. Loh, memang mau cerita apa? Kok Rasul tahu? Oh saya tahu kan. Ternyata malaikat Jibril udah ngasih tahu Nabi. Oh iya. Ya, akhirnya Nabi bilang begini, Ali tahu nggak? Yang pertama kali tadi yang beli siapa? Saya nggak tahu ya Rasul, dia kenal saya. Itu adalah Jibril disuruh Allah. Masya Allah kata Imam Ali. Saya transaksi dengan malaikat, iya katanya. Nah, terus tadi yang jual 300 itu malaikat Mikail. Masya Allah. Dalam satu hari ente bertransaksi dengan 2 malaikat. Itulah karena Anda, kata Ali, engkau imannya benar. Bahwa bersedekah itu menunjukkan iman yang benar dan Allah tidak akan membiarkan orang yang bersedekah. Ya. Itu riwayat yang saya kira cukup populer ya, tapi hikmahnya luar biasa. Luar biasa itu tadi. Ya, itu luar mungkin biasa. Kalau realitas sekarang mungkin bisa juga ya kita misalnya lagi di mana, tahu-tahu datang pengemis gitu ya. Kita kasih. Ya, bisa jadi. bisa jadi itu kan wasilah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersedekah gitu barangkali. Iya, kita tidak tahu ya. Itu pengemis kan yang menggerakkan hatinya Allah juga, menguji kita dan sebagainya. Walaupun mungkin bukan malaikat seperti. Ya nggak harus malaikat juga nggak harus malaikat. Tapi kan yang pasti yang menggerakkan hati si pengemis itu kan Allah. Kan begitu. Nah maka kesimpulannya saya ingin mengatakan bahwa sedekah itu punya 4 keistimewaan. Ya, pertama adalah sedekah itu keistimewaannya adalah merupakan tadi cerminan dari benarnya iman seseorang. Cerminan dari benarnya iman seseorang. Jadi kalau iman itu ada 3 pilar ya. Al-iman itu kan iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wal amalu bil arkan. Nah, orang yang bersedekah artinya dia syahadatnya diyakini, tasdik ya, dia meyakini sepenuh hati dengan janji-janji Allah. Ketika dia bersedekah, dia yakin Allah pasti akan membalasnya. Wal amalu bil arkan, maka dia kemudian merealisasikan. Jadi cerminan daripada kebenaran iman adalah orang mau bersedekah. Maka orang yang bersedekah, insya Allah imannya cakep, kira-kira begitu. Imannya betul gitu, nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi imannya lebih diutamakan daripada logikanya. Sebab kalau orang tadi saya bilang kenapa orang pelit kan tadi ya, alasannya 2 ya, memang udah keturunan ya. Keturunan pelit ya dasarnya. Atau yang kedua, apa-apa dihitungnya pakai logika mulu. Makanya nggak bakal sedekah orang begini. Bahkan mohon maaf sampai untuk dirinya sendiri dia sakit dia keluar sedekah dia nggak mau juga. Saking dia pakai logika tadi, saking meditnya pakainya logika. Dan yang kedua, ya, keistimewaan sedekah itu adalah di surat Al-Munafikun ayat akhir itu ada ya, yang pengen dihidupkan lagi tapi maunya bersedekah. Dia tidak mau zikir, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau baca Quran, tidak mau. Jadi di ayatnya bunyinya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa aku minas sholihin. Kira-kira gampangnya begini, ya Allah jangan matikan saya sekarang, tundalah ya, seharilah, seminggulah, kalau perlu setahun lah, jangan sekarang saya mati gitu. Terus dia bilang begini, Pak Asadako, kalau saya ditunda ya, nggak mati sekarang, nggak tahun ini, tahun sekarang, maka saya akan bersedekah. Ini gambaran bahwa sedekah itu signifikansinya dahsyat. Jadi sampai dia pengen hidup lagi, dia tidak pengen amal yang lain, pengennya sedekah. Ini berarti bahwa sedekah itu kebermanfaatannya nanti di membersamai di alam barzakh itu luar biasa sampai di akhir zaman nanti. Iya, karena amal-amal soleh banyak ya. Banyak. Sholat, puasa dan sebagainya. Tapi yang dia inginkan saat ini kan sedekah justru ya. Iya, karena dia sudah diberitahu oleh Allah, dia tahu betul bahwa sedekah itu dahsyat, ya, dia bisa bermanfaat dalam segala aspek. Bahkan ada kisah ada 3 ya. Jadi ada kiai, ada mujahid, ada orang yang suka sedekah, orang kaya ya. Ketika dipanggil oleh malaikat, ayo
ini yang apa namanya mujahid masuk surga katanya. Ada malaikat yang lain menghalang-halangi. Jangan dulu, jangan dia dulu yang mati syahid katanya. Emang kenapa? Dia bisa mati syahid itu gara-garanya ada kiai katanya. Karena kiai ngasih tahu kan. Ilmunya. Itu kan ada hadis riwayat Imam Ahmad ya yang menjamin 6 hal bagi orang yang mati syahid itu tadi. Orang yang mati syahid itu berperang melawan orang-orang kafir yang memerangi kita ya. Jadi musuhnya harus orang kafir, jangan mati syahid di jalan Tamrin. Musuhnya si Meun, ya ribet urusan. Urus mati sangit namanya. Urus orang kafir dan nyerang kita. Nah, kalau dia sampai mati itu kata Nabi, satu, darah belum tumpah di bumi, dosa diampuni. Yang kedua, diberi mahkota yang lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Yang ketiga, bisa memberi syafaat kepada sab'ina ilati, 70 keluarganya. Yang keempat, dia tidak dihisab. Kemudian yang kelima, dia akan diberikan 72 wanita surga. Bidadari. Di sini kan maksimal 4 ya. Ya. Kalau 4 itu jarang-jarang ya. Paling 1-2 orang yang bisa kan. Ini bidadari. Ini 72 yang kata Nabi, bidadari itu kalau turun di malam hari, listrik mati semua, turun tuh terang benderang. Cahaya. Bukan karena bawa lampu, tapi karena kecantikannya. Itu satu bayang. Jadi sepakat ya, bidadari cantik tadi. Oh luar biasa. Tapi bisa dibayang. Nah, kembali kepada tadi bahwa keutamaan sedekah itu adalah ketika orang tiga kisah tadi, ketika ada yang mau masuk surga, lalu kata malaikat satunya, jangan dia dulu, kiainya dulu. Nah, kiainya dipanggil kan, kiai masuk surga katanya. Kata malaikat satunya, jangan dulu kiainya. Kenapa nggak kiainya dulu? Karena di si kiai ini bisa belajar, dapat ilmu dulu mondok, itu karena kedermawanan sedekah dari orang kaya. Wah, ya kata kiai, ya juga sih saya juga dibantuin Haji Mi'un, Haji Mi'an misalnya kan. Saya jadi alim ya. Hanya lu minggir. Hanya dipanggil tadi. Kamu yang suka sedekah maju, ya. Kamu yang benar yang ngasih sedekah sama kiai ini, iya. Kiai ini bisa ngasih tahu saya mujahid sehingga bisa berjihad. Kamu dulu yang masuk surga katanya. Yang dua ditanya bagaimana ikhlas katanya. Hanya masuk surga yang sedekah tadi. Nah, itu keistimewaannya sedekah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ada hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Dawu maradakum bisadaqah." Jadi obati penyakit di antara kalian dengan sedekah. Ya. Jadi begini, pengobatan itu ada 2 ya, pengobatan bumi ya, dengan was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya kalau kamu nggak tahu, itu dokter. Jadi kita kalau sakit itu ke dokter, yang ke dukun ya. Nah, tapi dikombin dengan pengobatan langit. Antara lain pengobatan langit itu adalah sedekah. Ini ada kisah yang menarik ya. Saya baca di sebuah jurnal Al-Qissatul Hayah. Jadi ada seorang syekh yang kena ujian Allah, penyakit lututnya, mohon maaf, dia borokan yang luar biasa lah. Dia nggak bisa jalan. Berobat ke semua spesialis dia sudah datangi. Ortopedi, penyakit kulitnya semua didatangi. Tapi belum Allah sembuhkan. Akhirnya ada seorang ulama yang menasihati, Pak, cobalah Bapak ya, cari tempat yang belum masuk. Terus Bapak beli sumur itu. Ya, sumurnya diikhlaskan untuk warga yang membutuhkan. Akhirnya anak-anaknya membackup dia, kemudian betul direalisasikan. Dia membeli sumur, mengusaha ke sumur, kemudian sumur itu disedekahkan, diikhlaskan untuk warga masyarakat, dan akhirnya subhanallah nggak nyampe 1 bulan Bang Adi, itu dengan izin Allah sembuh total, bayangin. Coba itu. Padahal tadi ya semua dokter spesies. Jadi metode bumi nggak mempan di depannya ya. Bukan nggak mempan, Allah nggak izinin ya, belum izinin. Tapi dengan metode sedekah itu luar biasa. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat adalah mana qasalaikum bisadaqati. Jadi tadi kata Nabi, tidak akan berkurang ya harta yang disedekahkan. Kemudian harta yang disedekahkan itu nanti akan resonansinya atau pantulannya itu bisa kemana-mana, bisa kepada keberkahan ya. Orang berkah itu kan
kadang-kadang pas-pasan Bang Adi. Maksudnya pas mau beli Fortuner ada. Nah, itu dia. Pas mau nikah lagi bisa. Jadi sedekah, as-sadaqatu yajlibul al-barakah. Jadi siapa yang ingin hidupnya berkah, jangan jauh-jauh dari sedekah. Ketika kita sudah bersedekah, apalagi sedekahnya kemudian adalah sedekah yang betul-betul kita jaga ya, dari menceritakan kepada siapapun, itu Allah sukanya luar biasa. Rahasiakan ya. Rahasiakan. Bahkan tangan kanan. Makanya dulu kiri jangan tawan, gitu ya. waktu Allah menciptakan bumi kan, jadi bumi diciptakan oleh Allah kan, tapi bumi goncang. Ya. Lalu kata Allah, ambil gunung, tancapkan ke bumi. Maka ditancapkan ke bumi, bumi itu kemudian menjadi stabil. Makanya gunung itu adalah pasaknya. Nah malaikat nanya, ya Allah, itu hebat amat si gunung katanya. Bumi yang tadi bergetar kok bisa jadi stabil gitu ada. Ada nggak yang lebih hebat dari gunung? Kata malaikat. Kata Allah ada. Apa itu? Al-hadid, ya, besi. Ya, kita lihat di Cilegon kan. Atau steel. Oh ya baja itu kan. Itu gunung sekeras apapun kalau pakai baja itu kan pora-pora nggak hancur. Mereka nanya lagi, ada nggak yang lebih hebat dari besi ya Allah? Ada kata Allah, yaitu an-nar, api. Maka besi akan bisa dilumerkan oleh api. Lalu mereka nanya lagi, ada nggak yang lebih hebat dari api? Ada. Apa itu? Al-miyah, air. Seberapa hebatnya api kalau disiram ya padam juga kan? Parem kata orang Sunda ya. Nah ketika sudah parem, mereka nanya, ada nggak yang lebih hebat dari air? Kata Allah ada. Apa itu? Ar-riyah, itu angin. Ya, kan hujan itu kan dimain-mainkan sama angin sebetulnya itu air di sana. Dipindahkan ya, diporak-porandakan oleh angin atau angin lisus, angin tornado dan sebagainya. Itu luar biasa. Nanti yang terakhir malaikat ada yang lebih hebat dari angin ya Allah? Ada. Kata Allah, siapa? Orang yang beri dengan tangan kanan, dia sedekah, tapi tangan kirinya nggak tahu. Nah itu resonansinya tadi saya bilang, efeknya kalau ada yang model seperti itu, sedekah itu luar biasa. Itu bisa kemana-mana. Itu seperti dia terus dikawal oleh para malaikat. Ya, maka kesimpulannya yang saya sampaikan bahwa sedekah adalah inherent, melekat pada setiap kepribadian seorang Muslim. Ketika dia menggunakan logika iman, maka dia pasti justru akan mencari orang untuk disedekahi. Bukan dicari ya, malah mencari ya, karena wasilah itulah kemudian hidup menjadi berkah. Begitu Bang Adi, kira-kira. Luar biasa Ustaz penjelasan obrolan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup Ustaz nih, kalau saya bisa menyimpulkan tadi yang dari Imam Ali juga yang kisahnya tadi ya. Ya, kisah luar biasa dari Imam Ali dan istrinya Fatimah, dan juga 4 hal yang tadi Ustaz sampaikan tentang sebagai pembuktian ya keimanan seseorang, juga apa tadi yang kedua itu menafikan akhir sedekah. Apa tadi? Coba tadi Muhammad bisa saya nggak kebaca malah tadi. Jadi sedekah itu menjadi Oke, kalau saya bisa simpulkan tadi yang dari awal sampai akhir. Kalau saya melihatnya kan saya orang ekonomi tadi. Nah itu ada kaitan. Sedekah itu jadi sebenarnya investasi kan, bukannya membuang uang. Iya, betul. Kalau logika kita kan, kita mengeluarkan uang, berarti uang kita berkurang. Tapi kalau menggunakan logika iman, sebenarnya sedekah itu adalah kita berinvestasi untuk dunia kita, terlebih untuk akhirat. Atau ada istilah lain, kalau zakat itu proteksi. Itu dia. Sedekah itu investasi katanya. Investasi langit maksudnya. Iya. Karena kan tadi sampai orang yang sudah Allah wafatkan saja, dia pengen hidup kembali. Itu maksud dari poin ketiga yang tadi kita lupain. Maksudnya itu maksudnya. Karena saking banyaknya poinnya luar biasa nih bahasan kita ya. Jadi saking orang yang luar biasanya melihat balasan orang yang bersedekah sudah meninggal pun. Pak Sodako. Kalau pengen dihidupkan lagi pengennya. Nggak pengen haji, nggak pengen umroh, nggak pengen apa-apa. Pengennya sedekah. Karena saking istimewa. Karena saking istimewanya sedekah ini. Iya. Jadi begitu luasnya balasan orang yang bersedekah. Kadang-kadang bukan di akhirat saya tadi ya, di dunia pun tadi karena dunia akhirat. Iya. Dunia akhirat. Sifat ya buat obat. Tadi Imam Ali kan langsung kontan kan? Nah, cash. 6 dirham dibalas 300 dirham. Cerita yang tadi juga yang tentang sembuhkan berobat. Ya, berobat kemana-mana enggak. Kalau izinkan dengan berkahnya sedekah itu. Baik Ustaz, waktu juga. Silakan kita. Sahabat-sahabat podcast
sangat luar biasa obrolan kita pada sore Ramadan ini, dan sudah banyak hal kita kupas tadi, dan terutamanya memang ini tentang sedekah. Terlebih ini adalah bulan Ramadan di mana amal-amal kita pahalanya dilipat gandakan tadi ya. Luar biasa. Luar biasa. Apalagi ini bulan Ramadan, kita mengajak semua teman-teman sahabat podcast mengambil manfaat dari obrolan kita hari ini dengan kita realisasikan apa yang kita dapat hari ini dengan real, yaitu dengan sedekah. Logikanya jangan pakai logika sendiri, jadi pakai logika iman. Ya betul. Jadi supaya kita mengeluarkan sedekah nggak berat. Betul. Gitu ya. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya selaku host pada obrolan kita pada hari ini mengucapkan terima kasih, dan juga yang bertugas dari podcast Menak Tangsel, ada Pak Haji Fuad di belakang layar kita nih. Mohon maaf setelah kita tutup, saya minta nomor handphone. Ya, boleh. Boleh tadi ya. Siap. 081511211237 150. 150. Ya, 150. Saya ulang, 081511237150. Jadi sahabat-sahabat podcast Tangsel yang ingin ngobrol, ingin konsultasi, diterima tadi ya. Siap. Ya, karena memang penyuluh nih harus siap. Ya, karena Ustadz Gufron ini adalah penyuluh agama Islam. Salah satu fungsinya dari penyuluh itu adalah untuk biasa menerima konsultasi dari jamaah atau warga Tangsel. Mudah-mudahan manfaat. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya undur diri selaku host pada hari ini. Saya Muhammad Adi Sayadi dan semua kru yang bertugas pada hari ini di podcast Menak Tangsel. Mengucapkan terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Oke. 30. 30 lagi ya? Wah, hampir sama dengan ini. Tadi 1 jam berarti. Mana posisinya? Dia bos.